juga Oke, karena saya disebut gini, Pak. Saya ingin tanya aja. Bapak pernah jadi pengacara kami, Balai RT? bukan. Enggak, gini. Saya tanya dulu, pernah enggak jadi pengacara Balai RT? Pernah. Pernah kan? Dengar dulu aja. Pernah kan? Kalau pernah, Bapak tahu etika advokat enggak? Oh, tahu. Iya, Bapak tidak boleh melawan kami selaku klien Bapak yang lama. Ini melanggar etik. Terserah. Ini melanggar etik nih orang ini. Mau melawan, tidak melawan, terserah Mas Roy. Ini melanggar etik nih. Relevansinya dengan apa persoalan yang sedang bergulir di persidangan. Karena ini hal yang berbeda. Jadi saya tidak mau membahas itu, apalagi yang saya dengar katanya sudah dicabut gugatannya, kan seperti itu. Gugatan apa nih? Yang mengenai Bonatua. Bonatua, kan seperti itu yang saya tahu ya. Saya nggak tahu kalau ada yang lain. Tetapi saya pada tidak berbicara soal laporan. Saya ini berbicara soal sidang KIP. Sidang KIP itu dikatakan langsung, baik KPU mengatakan bahwa KPU tidak pernah memberikan. Bahkan sudah berkali-kali diminta oleh KPU. Andri oke. untuk diberikan, untuk diotentikasi. Tidak ada aja. Tidak pernah. Yeah. Bahkan bukannya UGM datang, UGM datang. KPU datang. Tapi tidak pernah menunjukkan sesuatu yang aslinya itu. Bahkan kemarin itu kan ada putusannya Bonatua itu. Pada waktu hakim-hakim itu ke KPU, pada waktu itu pemeriksaan lapangan, ya kan, mereka melihat meraba dan sebagainya, itu hanya satu ijazah, yaitu yang 2019 sampai 2024. Sedangkan sebelumnya yang 2014 itu katanya tidak ditemukan. Ini ijazah presiden loh, ada di putusan, bisa dibaca itu. Ijazah untuk pendaftaran Capres 2014 tidak ditemukan. Tidak ditemukan, kan aneh. Nah, cukup ya, sebentar. Udah cukup jelas kok. Saya ngerti maksudnya. Belum jelas. Saya ngerti maksudnya. Pelaporan dicabut. Ini nggak ada hubungan dengan pelaporan. Bukan, karena nggak ada urusannya dengan. Sebentar, loh, ada urusannya dong. Oke, sebentar. Nggak ada urusan yang mana? Oke, apakah Bang Al-Katiri sebagai penasihat hukumnya Bu Tifa ingin menyampaikan ini di persidangan nanti? Bahwa saya melihat begitu pendapatnya. Saya ini juga penasihat hukumnya, kuasa hukumnya Ya Bonatua. beda, forum yang sekarang Ini sedang kan masalahnya tetap membahas. ijazah. Saya klarifikasi deh ke Mas Aiman, karena penengah kan. Ini kan masalah Ini ijazah. berbicara case-nya Bonatua atau case-nya Pak Jokowi? Nggak, Ini satu kesatuan. Enggak bisa. Karena Nggak apa bisa yang gimana? disampaikan, ini kan gini loh. Ketika berdiskusi, kemudian kesana kemari, Atau gini, keluar. saya tengahin begini. Jadi kesimpulan nih supaya ringan. Iya. Supaya ringan begini. Jadi mau menceritakan Bonatua dengan sidang KIP-nya itu, Komisi Informasi Pusat itu, dia tidak menemukan Iya. dokumen-dokumen yang diminta. Iya. Ijazah Betul. legalisir dan seterusnya. Nah itu apa penjelasannya? Iya, makanya itu bukan urusan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah diverifikasi, sudah selesai menjadi presiden. Oke. Kan Tidak semudah itu. Bahwa ada miss di situ ya bukan tanggung jawab Pak Jokowi lagi. Dan itu bukan kasus yang sedang Tidak dibahas semudah itu. sekarang. Ini menarik. Jadi gini loh, Sebentar. kita janganlah kesana kemari, karena saya Bukan ingin kemari, kita ini terus fakta. fokus. Karena ini kan ditonton semua orang. Jadi pemahaman saya adalah ketika ini ditonton semua orang, maka kita fokus. Sebentar, oke. Ini Tidak semudah itu kenapa emang? Jadi begini, kan saya lawyernya, saya berhak membaca dan Ya. saya ikut, ya kan? Saya melihat di situ di dalam keputusan itu dinyatakan pada saat mereka hadir untuk periksa lapangan hanya satu ijazah yang ditunjukkan. Berarti Ya, ada kan? Sebentar. Tapi itu yang 2019 sampai 2024. Bentar, tapi gini, saya bertanya. Sebentar. Kalau semua itu kemudian tidak ada, ya bukan di Pak Jokowi lagi, karena sudah berada di lembaga itu dong. Kalau seandainya lembaga itu yang lalai, ya salahkan lembaga itu, kurang lebih gitu. Bukan. Gimana Masalahnya penjelasannya? bukan itu. Jadi? Masalahnya dikatakan bahwa yang 2014 sampai 2019 itu tidak ditemukan. Ijazah yang dilegalisir pun itu tidak ditemukan. Ya, Betul, tapi kan itu di lembaganya. Iya. Saya tambahkan ya, saya tambahkan. Begini. Artinya logika saya masuk. Oh iya, salah lembaganya. Bro, saya tambahkan. Gini, ya. Bonatua itu pernah saya undang podcast. Dan dia membuat buku yang berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Kita harus memahami kenapa dia sampai pada kesimpulan itu. Dia menggunakan yang namanya public administration, ilmunya. Jadi administrasi publik. Dokumen itu, ya, semua dokumen itu harus jelas dari mana sumbernya. Iya. Karena itulah salah satu metodenya harus ditelusuri.
ketika Bonatua mendapatkan dokumen ijazah Jokowi dari KPU dalam konteks 2019, dalam konteks 2014, kemudian KPU DKI dalam konteks 2012, dan kemudian juga KPU Solo dalam konteks 2000 dan 2010, maka dia melakukan penelusuran terhadap ijazah yang so-called dilegalisir itu. Di lembaga-lembaga ya? Ya, dia telusuri dari mana fotokopi ini, siapa? Oh, fotokopi ini disampaikan oleh si X. Lalu si X dari mana? Oh, dapat dari ini. Nah, sampai ujung mentok, tidak sampai pada sumber aslinya yang katanya sokol yang pernah ditunjukkan di 15 Desember 2025. Jadi semua 4 itu mentok. Nggak tahu sumber dari mana? Iya, nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, missing link, kalau pakai teori Darwin itu the missing link. Itu persoalannya. Bahwa ada di ujung ijazah yang ada capnya dan seterusnya yang kemudian dikatakan janggal, itu fakta. Jadi di ujungnya ada yang dilegalisir walaupun berbeda-beda, tapi kemudian pangkalnya kan harus sama. Dia menelusuri itu. Iya, nah dia telusuri itu dan dia tidak menemukan ujungnya. Kalau kita bicara misalnya ada 5 spesimen ijazah untuk Solo 2, untuk DKI 1, untuk Presiden 2, maka harus berasal dari mata air yang sama. Kan begitu teorinya. Mata air tersebut haruslah berasal dari Pak Jokowi. Karena yang namanya ijazah itu dia pegang. Theoretically kan begitu. Bonatua tidak menemukan itu, missing link semua. Misalnya salah satu missing link di mana? Terakhir di mana dia? Ya, misalnya terakhir di X ya kan. Tapi apakah X ke Y ke Jokowi nggak ada? Yang ke Jokowi nggak ada. Yang ke Jokowi nggak ada. Nah itulah the missing linknya. Kalau kita misalnya sumbernya itu benar, ya, sumbernya itu jernih, maka kita akan bisa menelusuri. Itu kayak hadis, perawihnya itu mulai dari sekarang sampai ke Rasulullah itu kelihatan tuh ininya. Nah ini ada missing link. Makanya dia bilang kalau kita bicara tentang administrasi publik bahwa ini nggak benar. Ya, jadi yang nyiapin misalnya sumbernya, source-nya itu nggak bisa. Mundur ke belakang disiapin oleh si B. Iya. Mundur ke belakang disiapin oleh si C. Tapi si C nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi, misalnya begitu. Itulah missing link. Itu yang ditemukan oleh Bonatua. Itu yang ditemukan Bonatua, makanya dia bilang ijazah Jokowi tidak ada. Dengan tegas. That's the point. Ya, itu satu logika. Saya tambahin. Tidak ada itu di mana? Lah, tidak ketemu. Loh iya. Artinya tadi Bang Al-Kathiri udah mengatakan periode sekian ada. Tadi rekan legalisirnya ada. Iya, rekan mengatakan tetapi ditelusuri ada missing link yang tidak ada. Kan tidak adanya di KPU misalnya. Nggak ada di KPU. Ya kan? Jadi ditanya aja. Bukan tidak ada artinya UGM tidak pernah mengeluarkan. Nanti kan dibilang lagi, kami nggak pernah loh mengatakan demikian, repot. Makanya saya bilang tadi, masalah hal ini. Tahu kan poin saya kan, paham kan? Masalah kita dari ujung, kemudian kita terus itu hal yang pangkalnya. Mas Aiman udah ngerti sebenarnya. Ya kan? Tinggal Mas Aiman harus fair. Kita telusuri regulasi. Nah, ketika selesai. Oke, jadi gini, ini ada dua sisi, saya paham. Jadi di ujungnya ada, fisiknya ada, tetapi kemudian ditelusuri beberapa yang ada, bro. Tidak ada di KPU, tidak ada. Bukan begini. Jangan salah, gini ya. Yang ada di dengan ijazah Pak Jokowi palsu. Sebentar. Yang ada di ijazah, yang ada di KPU itu, baik Solo, fotokopian DKI, semua, maupun pusat adalah fotokopi. Legalisir pun fotokopi. So-called dilegalisir. Fotokopi yang dilegalisir itulah yang kemudian dikasihkan ke Bonatua salinannya, bukan yang oleh KPU ya. Oleh KPU ya, karena ada putusan KIP. Nah, Bonatua mendapatkan 5 spesimen itu. Nah, ketika dia mendapatkan 5 spesimen itu, dia telusuri. Iya, dia telusuri ke hulunya, ke pangkalnya. Dari mana sumber dokumen ini? Disitulah missing link ditemukan. Iya, kalau sumbernya itu memang jernih, maka akan sampai bermuara ke Pak Jokowi. Dan satu untuk 5 itu, kan begitu.
Tapi yang jadi masalah 5-5-nya itu nggak ada nyambungnya ke Jokowi. Kapasitas beliau That's the menyampaikan point. ini untuk mengatakan bahwa nanti Mas Roy menyampaikan itu di pengadilan. Sebentar. Nggak bisa Enggak. jump to the conclusion. Jadi saya mau meluruskan. Tapi paham kan? Bahwa Saudara ini- Firman paham kan apa yang saya sampaikan? Enggak, saya nggak paham. Karena paham. iya, Itulah susahnya kalau nggak paham. Iya dong. Enggak, artinya Karena- begini. karena materi- Apakah ini kemudian bisa jadi materi hukum kan gitu? Iya, Apakah ini janganlah. Sebentar. Bonatua itu adalah Janganlah. salah satu ahli yang kami ajukan. Iya. jadi nanti akan dibahas silakan. juga di pengadilan ini? Iya dong. Oke. Sebentar. Bagaimana bicara Sebentar. masalah ahli seperti itu pandangannya? Loh, nggak akan mungkin bisa di pengadilan ini. Oh, kok pandangannya Nggak akan ahli? bisa. Dia melakukan penelusuran yang bisa Karena yang dipertanggungjawabkan disampaikan sama sumber-sumbernya. Mas Roy kalau bicara Bung Kalau nggak ada Ferry, argumentasi jangan ngomong lah. Sebentar. kalau bicara masalah Mas Roy, kan tentu kan bicara masalah kepalsuan. Iya. Dia tadi menjelaskan, walaupun terbata-bata, Iya. ya, menjelaskan bahwa tidak ada. Ya di mana nggak adanya. Loh, Tapi bukan kalau di begitu. UGM ditanya, Tidak ada di dunia. Tapi tapi paling menarik gini, Mas ini Aiman. kan semua dari sorry semua ya, perdebatan ini. saya harus menyampaikan. Ini Enggak. kan sirkus semua nih. Oke. Ada yang sulap, ada yang jadi badut. Ini sirkus semua nih. Maka saya mau menyampaikan, tolonglah Mas Aiman. Ini kan kita berbicara mengenai dugaan Mas Roy dan Bu Tiva. Jangan lari kemana-mana. Bukan, karena Gini, tadi Mas saya Aiman. setuju dengan Bung Biar Firman. memang- Iya. Karena memang ini tidak, sebentar Mas, ini tidak akan dibahas di pengadilan. Tapi ternyata setelah saya tanya, ini dibahas di pengadilan. Loh, Jadi iya. boleh kita bahas di sini. Itu kan Tidak penyampaian dia relevan aja itu gimana? sekarang. Saya ini bicara Nggak akan mungkin. Kita nggak ijazah bakal yang bisa ternyata pegang. missing link. Karena Sumbernya semua nggak hal jelas. yang disampaikan oleh How hakim come pun kemudian disalahin. tidak relevan. Gitu loh. Sebentar. Kecuali saya bicara mengenai ijazahnya Rismon, kan beda itu. Bang, Itu juga nggak ada. Sebentar. Palsu itu juga. Saya lanjutkan. Rekan Aiman. Oke, ya, jadi begini intinya. Sebentar. Sedikit silakan. Sekarang ijazah palsu aja dilaporkan, apalagi tidak ada. Kenapa nggak dilaporkan? Coba laporkan. Ini Maksudnya sedang gimana? bercanda Satu. nih. Kedua, sedang bercanda maksudnya nih. gimana? Yang saya bilang putusan pengadilan ini penting banget. Maksudnya gimana? Nggak ada Bang dilaporkan. Al-Katiri. Maksudnya Lah, orang palsu kan dilaporin. Bang Al-Katiri. Apalagi yang bilang tidak ada. Bang Al-Katiri. Berani nggak ngelaporkan Bonatua? Kak itu. Tanya UGM. Ini kita gampang mengklarifikasinya. Bukan, biar Jangan terbongkar ditarik kemana-mana yang menyesatkan. Bro, UGM ya, bisa begini. gini. Kita tadi harus kan pahami udah kalau menyatikan sebuah pasal. kasus sudah masuk Boleh nggak ranah saya hukum, minta? tidak boleh bisa nggak? lagi kemudian boleh nggak administrasi saya yang kemudian boleh nggak saya menyelesaikannya. minta? Hukum yang harus Gantian. menyelesaikan. Boleh nggak saya minta disajikan informasi dari Ibu Ova supaya siapa tahu mereka belum pernah dengar. Sebentar. Lo iya dong. Kalau saya akan berpikir positif. bahwa ijazah asli ada di Sah. pemiliknya. Iya. Sebentar. Jadi gini loh, karena kan mereka ini kan semua kan Kami tidak bertanggung nampaknya jawab nggak soal itu. mendengar. Saya mau coba, saya izin, saya minta tolong. Tadi kan sudah saya minta pemirsa tolong ditayangkan pernyataan Rektor UGM terkait ijazah Nanti kita Pak coba Jokowi. cari. Nah, Tolong. ya ini tadi saya Supaya apa? katakan. Supaya mungkin mereka nggak pernah dengar. Saya nggak ngerti. Ini saya katakan. Ya, ini- saya minta dibuka supaya ijazah apa? Itu, Supaya jangan sampai dibilang kemana-mana. ijazah itu Supaya pembuktian. apa yang disampaikan oleh otoritas si pengisu pengeluar itu jelas. Saya minta loh, saya tolong minta ini diluruskan supaya fair, Sebentar. cover both side. Nanti kita coba Ini cari, biar- biar kita tayangkan nanti. Oke. Sebentar. Selebihnya Bentar, silakan. bentar, Tadi saya janji ke artinya Bung supaya ini Jahamada lebih Girsang. lengkap baru dijawab sama dia. Biar lengkap dulu. Ijazah itu pembuktian mata, bukan telinga. Gak pernah UGM menunjukkan. Nggak pernah Sekarang ditunjukkan. kalau kita Ada. ditanya SIM di jalan, tunjukkan SIM-nya. Tanya yang buat SIM, kan gak lucu. Rekan Aiman, boleh dong? Itu ini fakta. Kedua, tadi yang putusan pengadilan itu penting loh. Oke. Putusan Rekan pengadilan Al-Katiri. dikatakan Nanti, pada sedikit waktu lagi. mereka datang hakim itu hanya satu ijazah 2019-2024. 14 sampai 2019 tidak Ada kan? ditemukan. Sebentar. Ada kan? Sebentar. Barusan disampaikan Ini ada. berusaha mengacaukan supaya masyarakat Loh, ada rakyat kok. tidak mendengar. Gitu. Loh, Bang Al-Katiri mengatakan Saya ada. melihat ada di Selesai. putusan. Saya berbicara putusan hukum. Ada di Bukan putusan. dong. Di putusan hukum. Lu bukan. Bukan Bang fisik Al-Katiri ya. mengatakan ijazahnya ada kan barusan kan? Saudara baca nggak putusannya? Bukan. Saudara Saya menyampaikan baca. kan? Ini saya bicara isi putusan. Bukan. Saudara mengatakan ijazah Pak Jokowi ada kan? Sebentar. Udahlah. Saya bicara isi putusan. Setelah dikatakan mereka pulang, 2 hari dikatakan ijazahnya ada. Nggak mungkin kan hakim kembali. Nah, itu banyak orang menduga
bahwa di ijazah yang pertama itu Benar. tidak ada stempel basah. Menduga kan? Jadi takut diraba. Bagus. Kalau Karena yang satu diraba boleh, mungkin stempel Tapi kalau basah. dibilang tidak ada, Begitu nggak yang boleh. kedua, supaya tidak Apapun diraba. yang disampaikan Bang Kenapa Al-Kathiri, 1 hari setelah itu ditemukan? Ketika mengalaskan bicara dengan menduga, saya setuju. 1 hari Silakan, Bang. banyak menduga bahwa tempelnya bukan setuju. tempel basah, sehingga Setuju. jika diraba ketahuan bahwa Silakan. itu Prejudis itu scan-scanan. silakan, Bang. Itu banyak. Tetapi saya Bang Aiman, saya minta supaya cover both side supaya fair. Tolong diputar. Iya, lagi. Saya mohon banget. Karena teman-teman saya, saudara-saudara saya ini belum pernah dengar. Saya minta tolong disiapkan pengacara. Tapi yang paling itu menarik langsung ini, dari pernyataan rektor. Kita mendengar Rektor OVA. Ini Mas Aiman, itu udah Tolonglah, berkali-kali. tolonglah supaya ini clear. Awalnya Oke. bilang alumnus, kemudian bilang macam-macam. Udahlah, kita udah tahu. Yang paling menarik, ini saya setuju kalau ada sirkus. Ini semua orang ini pada main sirkus. Yang paling menarik kita dengarkan saja juga statement dari sahabat saya Rustam Effendi, ya. Mau orang bilang ijazahnya di sana ada UGM keluar, Rustam Effendi udah menemukan orang yang nyetak di Pasar Pramuka. Udah ada. Dan nanti orang itu bersaksi di sidang. Di sidang. Oke, Iya, udah ada. Jadi Bahwa mau- akan Mas ada Aiman. persidangan itu. Iya. Sampaikan Dan kalau sudah sampai ke cetaknya. sidang. Sudah dilaporkan ke Baris Sudah Krim. dilaporkan ke Baris Cetaknya Krim. di Pasar Pramuka. Iya. Ada yang mencetak ijazah yang dipakai Mas Jokowi Aiman, untuk pilgub. relevan Itu di kalau Pasar orangnya Pramuka. nggak Udah ada, jadi orang-orang ini udah gak ada nggak bisa lagi ngomong. membuktikan. Ngapain lagi? Itu disampaikan, Gak usah nggak buktikan relevan. ijazahnya asli. Nanti Gak tentu ada. pemirsa Ini akan mencatat. Gak ada yang Tidak asli. relevan. Dan itu akan ditunggu nanti Tidak di persidangan. relevan. Oke. Jadi gosip kan nanti gitu loh. Oke, rekan Aiman gini. Oke ya. Bentar Bang, saya minta Ibu Ova Iya, lagi Saya disiapkan. yakin mereka belum dengar. Iya. Oke, Ya, Prof. Ibu silakan. Ova suruh ngeliatin, jangan Oke, bicara. rekan Al-Kathiri, ya kami saling mengisi ya dengan Prof. Primanto. Oke, silakan. Begini, jadi tadi disinggung sampai ke Banda Tua. Ya. Nggak salah sih, Apa itu, Mas? Mas Aiman. Statementnya Ova ya? Tapi Bunda Tua itu memang menjat bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada. Dia menjudge begitu kan. Jangan lupa Bunda Tua itu berselancar di KIP, Komisi Informasi Publik. Kita tahu kalau debat dengan Profesor Dr. Refli Harun ini kan harus harus berisi kata dia kan. Saya coba berisi juga. Jadi kita tahu putusan-putusan lembaga peradilan itu ada 3. Deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Jadi KIP itu adalah sifatnya deklaratoir. Hanya mengumumkan saja, tidak merubah konstitusi dan tidak juga menghukum. Oleh sebab itu, kalau saya komentar tadi bawa-bawa ke Bunda Tua berselancar di tengah. Di tengah dia. Tidak pernah ada putusan KIP yang didapatkan dimenangkan oleh dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu maaf kata palsu. Nggak ada. Nggak ada kondemnatori atau penghukuman seperti itu. Akhirnya mungkin Bunda Tua karena dibawa-bawa nama Bunda Tua dia kebingungan di mana saya gitu loh. Saya sering bahas itu dengan klien saya Respon. Bunda Tua posisinya di mana? Di tengah, nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi saya katakan bahwa tadi dikatakan oleh rekan Al-Kathiri, rekanku yang baik ini, Bunda Tua menjat ijazah itu tidak ada. Kalau saya katakan langsung to the point aja, ijazah itu ada. Terus bagaimana? Mau dilawan? Sebentar dulu. Saya mau melawan. Sebentar, Prof. Katanya mau dilawan, saya mau melawan. Sebentar. Oke. Argumentasi maksudnya. Oke. Silakan. Artinya begini loh. Justru itu yang saya pancing. Kita arahnya ke pengadilan melawan itu. Kalau tetap berselancar di dunia maya, ya dunia yang tidak jelas, saya kira tidak benar. Dan ini perkara memang sudah sampai di tahap peradilan. Jadi Bunda Tua di bawah-bawah berkata ya nama dia mungkin nggak hadir di sini. Persidangan resmi. Oke, sekarang aku tanggapi lagi rekan Al-Kathiri yang baik. Ya, masalah persidangan pokok perkara. Kemarin aku catat kok di sini. Jadi aku rajin mencatat. Persidangan yang mana itu? Rekan Al-Kathiri mengatakan tadi ijazah tidak ada pembuktian di pengadilan kan udah minta bukti ke jaksa kan. Ya. Saya mau komen sedikit. Saya bukan mengajari, bukan sok tahu. Kita tahu teori kausaliti. Siapapun boleh menyangkal.
Ajas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Ya. Saya mau kasih tahu sedikit. Semua kemarin menonton persidangan di mana kuasa hukum Tipa itu meminta bukti ke jaksa. Saya pikir dan jaksa menjawabnya secara jelimet luar biasa. Jika Anda ingin bertarung dengan kami, silakan Anda juga tampilkan bukti. Nah, jadi dalam perkara ini, kalau saya terjemahkan secara sederhana, Pak Jokowi melaporkan 30 April di Polda Metro Jaya tentang penistaan dan pencemaran lah begitu. 310311. Sekarang itu dilanjut dengan aduan itu dilanjutkan penyidik sampai kejaksaan sekarang, bahkan sudah didaftar di pengadilan. Artinya jaksa, penyidikan sampai kejaksaan pasti sudah mempersiapkan buktinya. Itu hak mereka. Sekarang yang namanya Mas Roy dan Mbak Tipa ini kan juga Oke, karena saya disebut gini, Pak. Saya ingin tanya aja. Bapak pernah jadi pengacara kami, Balai RRT? bukan. Enggak, gini, saya tanya dulu, pernah enggak jadi pengacara Balai RRT? Pernah? Pernah Dengar kan? dulu Mas Roy, dengar dulu aja. Pernah kan? Saya, Kalau pernah, Bapak tahu hanya diskusi. etika advokat enggak? Oh tahu. Nah iya, Bapak tidak boleh melawan kami selaku klien Bapak yang lama. Ini melanggar etik. Terserah. Ini melanggar etik nih orang ini. Mau melawan tidak melawan terserah Mas Roy. Ini melanggar etik. Melawan tidak melawan terserah Mas Roy. Up to you. Enggak boleh kok terserah saya. Enggak lah. Hanya organisasinya ini harus disanksi nih. Saya mau Coba saya minta sampaikan advokat, pendapat advokat saya minta. Melawan itu kan di pengadilan. Saya hanya menyampaikan saja. Coba ini Mas Ya, ini kan kita ini melanggar ini. Ini melanggar ini. Belum selesai. Menjadi advokatnya Mas Roy. Oke, iya. Tentu ada hubungan klien dan advokat, ada rahasia dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak bisa diumbar ke publik, misalnya strategi dan lain sebagainya. Ketika kemudian dia berhadapan dan kemudian menyerang Mas Roy, itu melanggar kode etik advokat. Dengerin itu. Saya tambahkan, yang menyebarkan Dr. KTP Refli saya Harun. bukannya pengacara. Kalau soal menyerang. Yang memberikan KTP saya kepada Pak Roy filenya bukannya pengacara. Ini ngomong KTP bukan soal KTP. Bukan, maksudnya begini. Ini jager kita. Saya nggak ngomong kamu karena nggak itu ngerti akan kamu. saya laporkan. Nggak ngerti kamu udah. Itu Siapa aja. yang menyebarkan itu? Sebentar. Kalau soal serang menyerang. Karena pada saat itu saya memberikan file KTP kalau nggak salah kedua tempat pertama Taka dan Balai RRT. Dan ini akan diinvestigasi. Ya, silakan. Akan saya laporkan. Siapa? Jadi kalau tadi dibilang kode etik pengacara. Kamu itu siapa? Zombie udah mati udah nggak usah lagi udah. Udah. Pak Jagir aja jawab. Udah nggak usah Kenapa sih motong-motong Pak Roy? Nggak usah dianggap. Oke. Nggak usah dianggap ini juga motong. Ini juga motong punya udah. acara ini. Oke, soal silakan serang. Bung Jamal lagi silakan. Kalau soal serang menyerang. Soal etika tadi. Kalau saya pinjam istilahnya, from beginning sudah menyerang. Jadi kalau soal menyerang di advokat Mas Roy dari awal. Begitu Rismon ini keluar dari grup itulah, katakan saya nggak sebut, sudah dimaki-maki. Pembelot lah. Kalau klien beda, macam. klien tuh klien tuh prinsipal. Advokat itu yang punya kode etik, Saya bukan sampaikan. klien. Gimana sih? Ini orang ini udah tua nggak ngerti Termasuk lagi. termasuk saya disebut adalah pengacara yang jam terbangnya minim. Apa itu tidak pemakai-makian ke saya? Rismon ya minim atau enggak? Katakan menjurumuskan. Jadi, tua itu pasti, dewasa itu adalah pilihan. Ya, profesional itu pilihan. Jam terbang maksimal minim itu bukan ukuran tua dan muda. Seperti apa? Tadi kalau memang modern, saya kan nggak tahu etika pengacara. Silakan. Wah, itu banyak lah. Lah iyalah udah melanggar lah. Pengacara yang ada di kita ini siapa? banyak advokat, kita pindah-pindah berapa deh advokat tuh. Pengacara yang ada di kita siapa? Mas ada salah satu advokat saya, Gafur itu. Coba lihat. Pengacara di kita siapa? Contohnya Taufik dari Solo. Kan mengatakan bahwa saya menjurus pengacara Rismon, bahwa saya pengacara yang tidak tahu aturan dan minim jam terbang. Itu kan penghinaan juga. Siapa yang menghina duluan? Dan itu dilakukan oleh yang lain-lain juga. Dan saya kira banyak itu beredar di mana-mana. Tapi bagi saya no problem. Kalau tadi hubungkan ke kode etik advokat tadi, ya silahkan saja, adukan saja. Oh ya. Yang saya tadi persoalkan adalah begini loh. Saya boleh komen dong, karena kita kesini kan diundang untuk pembuktian autentikasi itu. Tapi dibawa kemana-mana, boleh saya komentar biar kembali ke fokus.
Nah, masalah pembuktian tadi ya tentu dari rekan Al-Katiri untuk kliennya tuh siapkan bukti juga kan gitu kan. Itu aja singkatnya, jangan minta ke jaksa. Kan itu yang menjadi suatu hal yang persidangan itu kan saya yang sidang. Ya memang siapa yang mendalilkan dia membuktikan itu memang demikian. Ya. Yang melaporkan kan. Nah, bukti-bukti yang katanya sampai 709 apa itu surat dan sebagainya itu kan dibuktikan. nanti saat pembuktian saat pembuktian itu kita nggak bahas lah itu hal yang mendasar bagi kita itu nggak usah dibuktikan. Itu pada saat pembuktian dan saksi nanti ditampilkan. Loh iya. Di masing-masing tampilkan bukti. Saya kira saya nggak perlu layani seperti itu. Ya, kita kembali ke tingkat satu hukum. Ya, Mas Aiman, saya kira ini menarik ya, karena bagaimanapun juga perkara ini kan perkara publik ya. Dalam arti masyarakat ingin tahu kebenaran material atas perkara ini. Tapi sebelum saya yang lain, saya mau menegaskan dulu bahwa sebetulnya sebagai seorang advokat itu adalah profesi. Officium nobile, profesi yang terhormat dan mulia. Kenapa dia terhormat dan mulia? Salah satunya karena diikat oleh kode etik advokat. Dan di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 di pasal 19 diatur bahwa advokat itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya ya karena hubungan profesinya. Itu jelas itu. Jadi kalau ada seorang advokat pernah menerima kuasa dari seorang klien kemudian membuka bahkan ingin menyeram balik seorang seorang klien dalam perkara yang sama loh. Dalam pokok perkara yang sama. Kalau perkara lain nggak ada masalah. Ya, misalnya Mas Roy diserang dalam bukan perkara Pak Jokowi, ya. Itu sebetulnya adalah pelanggaran kode etik advokat yang akhirnya membuat profesi advokat itu tidak menjadi mulia lagi, tetapi menjadi rendah. Karena praktek dari advokat tersebut, saya tidak menyebut orangnya. Ya, kalau ada yang merasa monggo. Ya, kalau ada yang mau merasa loh, monggo. Itu hal yang pertama. Atau ada yang mau bantah? Pak Jagirs mau bantah? Ya saya kasih waktu. Sebentar dulu. Jadi gini rekan ya. Gapur sendiri di sini live loh. Ingat ya. Di acara tanggal 21 itu saya ingat. Memaki Rismon ini dengan mengatakan Anda tidak tahu diri, Anda munafik, dan Anda tidak bayar sepeser pun dengan saya. Saya yang menyertai. Siapa yang menyertai bro? Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Saya tidak menyerang. Saya tidak menyerang Rismon dalam kapasitas dia sebagai seorang klien saya ketika ada rahasia yang saya ungkap. Bilang Rismon munafik. Saya di depan rakyat mengenal Anda. Mantan kliennya. Dan saya tidak pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Lah memang Anda tidak meminta. Anda memang tidak meminta. Saya sudah menjelaskan kepada publik. Sebentar. Yang Anda tipu sekarang. Kok astagfirullahalazim. Rismon, kamu tidak punya kapasitas untuk itu. Seolah-olah ini saya luruskan. Saya pernah kenal Anda. Saya jelaskan kepada Anda ya. Saya jelaskan kepada Anda supaya semua mendekati saya, mengemis-ngemis pada saya. Saya istighfar. Saya jelaskan kepada saudara ya. Tapi dengarkan saya, dengarkan saya. Pernah kenal Anda sebelumnya. Dengarkan saya, nanti saya jelaskan kepada saudara. Kita dengar dia dulu. Oke ya. Pertanyaan ini diulang-ulang terus dan saya sudah klarifikasi kepada publik. Ini bagus juga di forum rakyat bersuara. Saya memang ketemu Rismon di suatu tempat. Tapi saya demi Allah, demi Tuhan tidak pernah meminta untuk menjadi kuasa hukumnya dia. Saya bersumpah atas nama Tuhan saya. Ya. Demi Allah, saya tidak pernah meminta-minta seperti yang dia sebutkan. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya itu menjadi kuasa hukum dalam perkara ini sudah saya jelaskan juga dalam podcast saya. Kalau nggak ini nonton Abdul Ghafar Sangaji official. Ini bukan promosi ya. Yaitu pada saat rapat di tempatnya Bang Ahmad Yani. Ada Rismon hadir, ada Jagirs hadir, ada Mas Roy hadir. Saya diundang oleh seseorang tersangka, sahabat saya namanya Bang Rustam Effendi. Diperkenalkan dengan dua lawyer dari Taka. Namanya Bang Jack Aspardi Piliang dan kemudian Bang Juju. Dua-duanya adalah senior saya dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Saya dibawa dalam ruang itu, saya juga belum kenal Bang Rismon. Pada saat kami rapat untuk mempersiapkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya,
Saya adalah orang terakhir yang berbicara. Ada Mas Roy saksinya. Saya duduk di pojok paling kiri. Kalau nggak salah 2 atau 3 orang setelah Jagirs. Saya adalah orang terakhir yang memberikan pandangan, dan saat itu Bang AS karena salah satu yang dilaporkan, termasuk juga ada Bang Ahmad Gozinuddin, bertanya, ini Adinda yang hadir ini siapa? Dijawablah oleh Bang Juju dan Bang Jack Aspardi Pilihan, itu junior kami Bang, alumni UI juga. Setelah mereka menyelesaikan pembicaraan itu, saya diberikan kesempatan untuk berbicara terakhir. Ini fakta. Bisa ditanyakan langsung kepada Bang Abraham Samad. Saya menyampaikan pendapat hukum saya, hanya 2 hal yang saya sampaikan. Setelah saya menyampaikan pandangan hukum saya, Bang Abraham tanya ke saya, Adinda, apakah Adinda adalah seorang advokat juga? Iya, saya seorang advokat. Saat itu juga perintah Bang Abraham Samad kepada Bang Ahmad Gozinuddin adalah masukkan Adinda Abdul Ghafur Sengaji sebagai tim kuasa hukum. Dan saat itu juga saya tanda tangan surat kuasa. Ada Jagirs jadi saksi. Saya tidak pernah minta lewat Rismon. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Oke, jadi saya tidak mau memperpanjang itu, clear ya. Jadi kalau Rismon mengatakan saya mengemis ke dia, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, saya bersumpah atas nama Tuhan saya, atas nama iman saya, atas nama agama saya tidak pernah meminta kepada saudara Rismon. Bahwa kemudian saya menjadi tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bang Abraham Samad dan dimasukkan dalam surat kuasa, karena mereka ini semuanya adalah prinsipal. Saat itu Rismon bergabung dengan Mas Roy, bergabung dengan Abraham Samad. Semua yang dilaporkan itu belum tersangka loh. Masih statusnya terlapor. Itu semua adalah klien daripada tim Taka. Sehingga siapapun yang direkrut oleh tim Taka otomatis menjadi kuasa hukum untuk semuanya. Itu clear itu. Ya, oke, saya tidak ingin memperpanjang itu lagi. Saya kira saya udah menjelaskan buat Rismon ya. Kemudian yang berikutnya lagi. Bentar. Intinya saya tidak pernah kenal Anda. Ya dan kan saya tidak pernah gini. Tidak pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Udah itu aja. Ya, memang kan lewat adendum kan. Saya pernah nggak tanda tangan surat kuasa, memberikan surat kuasa kepada Anda? Pernah nggak? Masa saya harus jelaskan tanda tangan lagi? saya pernah nggak? Saya minta kepada Anda. Gini Bang Rismon. Enggak, saya tanya dulu. Semua Pernah menjadi nggak tanda klien tangan untuk tim Taka, saya berikan kuasa hukum kepada Anda? Tanya Bang Ahmad Gozinuddin. Makanya saya tanya, pernah nggak kuasa hukum saya tanda tangan Karena saya kepada hanya Anda? tanda tangan sebagai kuasa hukum. Iya, pernah nggak? Ya Saya tanya kan kasih pada tanda Ahmad tangan. Gozinuddin. Enggak Bang pernah Ahmad Gozinuddin. kan? Loh, kok nggak tahu? Anda cuma adendum di sana. Tapi Anda Saya tidak pernah memberikan tanda tangan saya untuk memberikan kuasa hukum saya kepada Anda. Jadi jangan bawa nama saya. Tapi Anda pada akhirnya kan mengaku juga bahwa kami mendampingi Anda, kan Anda nggak pernah nolak. Oke. Tapi poinnya Jadi kan saya udah sering selesai mendampingi Bang Rismon juga gitu loh. Ini saya juga nggak ngerti Ya. pentingnya Tapi apa di menurut sini. saya sebenarnya kita tidak perlu membicarakan itu. Itu bukan Oke, sesuatu yang kita kembali saat lagi, kita akan lakukan pembuktian selepas jeda pada segmen 4 ini. Kita akan mulai nanti, sesaat lagi.